Welcome, smart investor to my channel, Nizar Imam. Jadi kembali lagi di segmen prospek. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang wonderful company at a fair price. Jadi ini sudah sering kita ketahui, ini sering banget diomongin oleh Warren Buffett. Jadi kita beli perusahaan yang memang bagus di harga yang wajar. Jangan dibalik-balik, beli fair company at a wonderful price. Jangan dibalik-balik ya. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu apa sih kira-kira saham-saham yang masih potensial banget untuk jadi wonderful company. Tapi kita harus tahu ya, ini at a fair price. Jadi mungkin ini nggak terlalu murah, tapi ya ini nggak kemahalan gitu ya. Jadi bukan tipe saham-saham yang PBV-nya mungkin di bawah 0,5, bukan seperti itu ya. Tapi ini punya potensi untuk jadi wonderful company. Mungkin untuk pembahasan saham-saham yang murah-murah banget nanti kita akan dimasukkan di lain sesi ya. Tapi kali ini kita bahas dulu tentang wonderful company at a fair price. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. Yang pertama kita bahas adalah EPMT. EPMT ini adalah Encephal Putra Mega Trading. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di beberapa bulan yang lalu tentang saham ini, dan saham ini terus membuat perbaikan kinerja. Kita bisa lihat ini EPS-nya di 2021 dan kita bisa lihat PER-nya 8,26, PBV-nya 1,12. Nggak terlalu murah banget tapi cukup lah ya, fair. Nah, kita juga bisa lihat ROE-nya cukup matang, 13,52%. Terus kita juga bisa lihat, nah ini perkembangannya seperti ini, revenue-nya dari tahun ke tahun semakin tinggi, neracanya stabil, untuk cash flow-nya juga stabil, dan growth-nya juga oke. Nah, ini adalah EPMT. Buat yang teman-teman belum tahu, EPMT itu adalah anak perusahaan dari Kalbe Farma. Kalbe Farma di sini punya sekitar 92,47%. Masyarakat cuma dikasih 7%-an ya. Dan EPMT ini bergerak di bidang distribusi, logistik, dan juga pemasaran alat kesehatannya. Jadi ini lebih ke bisnis distributor anaknya dari Kalbe Farma. Kekurangan dari EPMT ini ada dua ya. Yang pertama, kita bisa lihat, nah di sini DPR-nya, dividen payout ratio-nya tahun kemarin itu cukup tinggi ya, 79,68%, sehingga EPMT itu ngasih dividen sekitar 200-an per lembar. Nah, ini menurut saya agak bertentangan dengan saham growth ya, karena kalau terlalu besar membagi dividen itu bisa menghambat growth. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua, pada saat buat video YouTube itu mungkin masih di sini ya, masih sangat gak liquid. Nah, ini sekarang sudah mulai sedikit lebih liquid, tapi tetap aja ini juga nggak bisa beli banyak-banyak. Jadi ini kalau mau akumulasi harus pelan-pelan. Nah, itu adalah saham pertama. Saham kedua, mungkin teman-teman lebih gak asing lagi dibandingkan EPMT ya. Kita punya sahamnya adalah Ultra Jaya. Ultra Jaya ini adalah saham yang ya semua orang sudah hampir tahu ya, ini produknya adalah susu, dan kita bisa lihat EPS-nya stabil banget, dividennya stabil banget ya. Di sini kita bisa lihat naik perlahan. Terus kemudian juga kita bisa lihat PER-nya 14 dan PBV-nya 3,8. Nggak murah-murah banget tapi fair lah ya. Nah, sekarang kita juga bisa lihat ROE-nya 25%, GPM, OPM, NPM ini sangat-sangat tinggi banget ya. Ini bedanya nggak jauh-jauh. Ini artinya perusahaannya sangat-sangat efisien. Nah, kita bisa lihat di sini untuk WLTJ ini ya seperti biasa, ini revenue-nya naik tiap tahun dan NPM-nya juga stabil ke atas, neracanya solid ya, mungkin ada pertambahan utang tapi masih belum melewati batas maksimalnya, dan juga CFO-nya stabil. Nah, kemudian kita lihat growth-nya, ini sangat luar biasa growth-nya ya. Ini sangat stabil, growth-nya naik terus. Ya, kekurangan dari Ultra Jaya ini mungkin ada dua hal juga ya. Yang pertama itu adalah dari segi grafiknya. Jadi grafiknya ini memang saham seperti saham super defensif ya. Jadi pergerakannya itu kalau diamati tiap hari itu kayak nggak kemana-mana. Jadi mungkin orang-orang yang sering amati sahamnya tiap hari merasa bosan di saham ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan ini sepertinya pergerakannya itu manajemennya kurang ekspansif ya. Jadi lebih sedikit pasif, beda sama kayak semacam Era yang selalu ekspansi kemana-mana bisnisnya. Nah, Ultra Jaya ini lebih tipe ke circle of competence. Jadi mereka mainnya di situ-situ aja yang mereka memang sudah nyaman itu ya. Nah, saham ketiga kita masuk adalah TGK. TGK ini juga mungkin gak banyak orang tahu juga. Kita bisa lihat growth-nya oke banget, oke punya ya. Terus kita juga lihat di sini. Nah, ini NPM-nya stabil naik terus dari 2011 terus naik. Nah, ini cukup solid juga untuk utangnya meskipun masih di atas equity-nya ya, liabilities-nya, tapi kita bisa lihat ini perlahan-lahan mengecil DER-nya. Nih, teman-teman bisa lihat. Dan untuk CFO-nya, nah ini sebenarnya nanti saya akan jelaskan, ini termasuk kekurangannya dari TGKA. Kita lihat dulu TGKA ini di PER berapa? Di PER 13 dan PBV 3,99, ROE 28
NPM 4% ya, ini di fair price juga ya, bagi dividen juga kita bisa lihat. Nah ini bagi dividennya juga naik terus loh, 115, 160, 204, 320, 325. Nah TGKA ini apa perusahaannya? TGKA ini adalah perusahaan yang punya beberapa bisnis ya, dari consumer product, terus LPG refill dan segala macam. Tapi kalau kita lihat produknya mungkin teman-teman lebih familiar ya, ini adalah seperti Nutrilon, Nutrisia, ya Nutri Royal. Mungkin teman-teman yang punya bayi sudah pada hafal dengan merek-merek tersebut. Terus kemudian juga ada UP, Emina, FN, Nutrifood dan segala macam. Ini adalah produk-produk dari TGKA. Ini cukup menarik ya. Cuma ada dua kekurangan juga yang menurut saya perlu kita bahas di TGKA. Yang pertama itu adalah TGKA ini kita bisa lihat dari sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini cash reserve-nya yang grafik bar ini ya, yang warna merah. Kita bisa lihat ini naik tinggi banget. Nah ini bisnisnya sebenarnya oke, sehingga dia dapat cash banyak. Cuma saya rasa kekurangan dari TGKA ini adalah bingung untuk ekspansi kemana lagi. Kenapa? Karena kita bisa lihat ini selama 3 tahun mereka cenderung ngumpulin cash aja. Meskipun bisnisnya oke ya, yang saat ini dilakukan. Terus kemudian di tahun keempat itu cashnya berkurang banyak. Dan ini ternyata karena mereka melakukan aktivitas investasi yang biasanya nggak dilakukan ya. Ini tiba-tiba melakukan aktivitas investasi. Apa yang dilakukan? Nah ini cukup mengejutkan. Ternyata ketika saya cek, mereka melakukan investasi reksadana. Meskipun ya reksadananya cukup oke-oke ya, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma ya kok nggak dibuat pengembangan bisnis aja gitulah. Jadi kita mungkin bisa simpulkan ini selama 3 tahun ini manajemen bingung, akhirnya ya udah daripada numpuk cash banyak-banyak masukkan ke reksadana. Kesannya seperti itu, nggak ada yang tahu pasti tapi saya nangkapnya seperti itu gitu. Terus kemudian juga untuk berikutnya kekurangannya adalah ya likuiditasnya. Sekali lagi likuiditasnya juga kurang cukup menarik ya, meskipun sebenarnya masih bisa kalau dikit-dikit, tapi ini masih kurang menurut saya. Terus kemudian untuk berikutnya adalah Budi. Nah ini Budi teman-teman lihat NPM-nya ini lurus ke atas gini teman-teman ya. Terus kemudian juga kita lihat ini di sini CFO-nya cukup oke. Nah Budi ini kita bisa lihat ada di PER 8,84 dan PBV 0,6. Kalau nggak salah ini adalah PBV dari saham-saham yang saya sebutkan tadi ini yang di bawah 1 itu ini. Nah gitu ya, kita bisa lihat ROE 6,72 dan NPM 2,42. Nah Budi ini kekurangannya ada di situ. Kalau kita lihat dari growth-nya padahal menarik ya. Kalau kita lihat dari growth-nya, tapi kalau kita lihat ROE dan NPM-nya masih kurang. Jadi profitability-nya masih kurang. Cuma dia punya kinerja yang cukup stabil dan gradually itu membaik gitu ya, tapi profitability-nya masih harus ditingkatkan lagi. Terlihat dari ROE-nya yang cukup kecil dan NPM-nya juga cukup kecil. Jadi meskipun ini kita bisa lihat ini naik terus NPM-nya dari tahun ke tahun, tapi ini sebenarnya cuma kecil banget ya, cuma 2%-an. Naik tiap tahun tapi dari 0,6 ke 2,4. Nah, kalau misalnya belum tahu bisnisnya ini apa, bisnisnya adalah tepung tapioka, sweetener, terpal plastik dan asam sulfat. Gitu ya. Untuk grafiknya, nah ini cukup liquid dibandingkan yang lain, dan ini juga sepertinya ada di support, jadi lebih gampang untuk menganalisa teknikalnya. Itu adalah saham keempat, itu adalah saham terakhir yang saya sebutkan yang punya potensi untuk jadi wonderful company, meskipun nggak murah-murah banget, tapi ini cukup layak untuk dilirik. Nah kalau teman-teman bingung, dari kemarin saya ngasih tahu saham A, B, C, D, E, nah mungkin di minggu depan saya akan buat line up saya kira-kira di tahun 2022 apa aja yang akan saya kolek ya, dan mungkin bisa teman-teman jadikan acuan juga dalam pembelian saham. Nah kalau teman-teman setuju dengan konten-konten seperti ini, dapat insight, jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya dan di-share, dan juga dinyalakan tombol loncengnya. Itu aja episode kali ini, karena hidup berseimbang tetap cerdas, tetap santai.